الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita senantiasa mempersembahkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang masih memberikan umur, kesempatan pada kita sampai hari ini, memberikan kesehatan sehingga bisa hadir di majelis ini dalam rangka pengajian ba'da zuhur hari Selasa ilmu fikih. Salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat beliau, termasuk seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Para jemaah sekalian, hari ini kita bicarakan tentang hal-hal yang membatalkan salat. Wallazi tabtulu bihi shalah ahada asyara syai'an. Yang membatalkan salat itu ada 11 macam. Yang membatalkan salat ada 11 macam. Yang pertama al-kalamul amdu. Berkata-kata, berbicara dengan sengaja. Kalau kita ngomong dalam sholat batal. Dikatakan ngomong itu ya ngomong sebagai manusia, ya. Ya tentu saja sholat tidak boleh ngomong kan, kecuali hanya bacaan sholat itulah, ya. Ya kalau kita ngomong dengan sengaja, al-kalamul amdu, ngomong sengaja, ya. Kita sadari sengaja itu artinya, maka batal sholat kita. Jadi kalau tidak sengaja, tidak artinya, ya. Iza takallama al-musalli amidan bima yasluhu li khitabil adamin batalat sholatuhu. Apabila berkata-kata orang yang sholat itu sengaja, mesti dia berbicara dengan orang lain, maka batal sholat itu, ya. Oleh karena itu seorang makmum tidak bisa dia menegur imam dengan berkata-kata, "Oh imam salah kau tuh," batal, ya. Negur imam tu ada caranya, ya. Kalau dia tidak sengaja, ya misalnya dia lupa bahwa dia ini sholat, tahu-tahu ngomong, ya, itu tidak sengaja. Tidak disadarnya dia itu sholat, ya. Ya. Atau orang yang memang masih buta agama, mu'allaf, belum tahu hukum-hukumnya dia baca sholat tapi dia ngomong, ya. Nah ini dimaafkan. Yo baru belajar agama, baru belajar sholat, ya, belum tuntas, ya. Maka ini termasuk dia dimaafkan, ya. Oleh itu maka di dalam salah satu hadis Nabi mengatakan
inna hazihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya salat ini tidak boleh, tidak baik dalam berkata-kata, tidak dibenarkan. Hanya saja dia dibenarkan kalau mengucap tasbih, mengucap takbir, dan mengucap qiraatul Quran, baca Quran. Ya, itu. Di luar itu tidak boleh. Ya. Sehingga oleh karena itu orang yang makmum, salah seorang makmum karena imamnya lupa, ya, maka imam mengingatkannya dengan tasbih subhanallah, ya, ya. Apa imam itu lupa imam itu tidak baca Fatihah, langsung baca ayat imam itu, yang namanya lupa, ya. Maka baru dia nak baca ayat subhanallah, oh dia ni baru teringat aku ni belum baca ayat, ya. Nah, ya. Kalau ayat tu Fatihah tu wajib, dia baca ayat langsung, Fatihah tidak dibacanya. Padahal ayat itu sesudah Fatihah itu sunat, ya. Nah, misal dia dari sujud sekali langsung tegak rakaat kedua, sujud sekali, ya. Langsung imam tu Allahu Akbar, berdiri rakaat kedua, lupa dia, maka makmum jangan ikut tegak, batal, kerana imam tu salah, ya. Maka makmum harus waktu dia mestinya duduk antara dua sujud, makmum duduk antara sujud itu langsung ucap subhanallah, imam tegak. Makmum duduk antara dua sujud itu, sambil duduk itu dia ucap subhanallah, mengingatkan imam, ya. Nah, imam baru sadar, lalu dia duduk antara dua sujud, ya. Kerana itu yang rukun, yang lupa itu, ya. Jadi cara mengingatkan imam, kalau imam itu kelupaan, ya, yang sifatnya rukun fi'li, ya, atau rukun qauli, maka dia harus mengucap subhanallah. Tapi kalau imam itu misalnya lupa ayatnya, nyambungnya lupa ayat itu, stop dia. Oh, nak ingatkannya, lupa nyambung ayat itu, ya. Tak mungkin subhanallah, bingung imam, ya. Ini lupa ayat itu, adanya lupa nyambungnya. Tentu dituntun imam itu dengan ayat yang sambungan itu apa, ya. Ya, kira begitu, ya. Jadi ayat itu Quran, boleh baca Quran, ya. Tak boleh negur imam tu dengan ngomong. Oh, Pak Imam salah itu, ya. Nah, itu batal dia negur itu, ya. Jadi kalau ngomong, berbicara dengan sengaja, batal solatnya. Orang yang ngomong itu, orang yang solat itu batal, ya. Yang kedua, wal amalul kasir. Amalul kasir artinya bergerak badan kita, anggota badan kita, gerakan yang banyak. Anggota badan kita bergerak yang banyak. Dikatakan banyak itu sampai 3 kali. Ya, misalnya tangan kita bergerak macam lonceng. Lonceng. Ya, bergerak. Kalau 3 kali batal, kalau cuma 2 kali tidak batal. 2 kali, ya. Kalau sampai 3
batal. Ya. Ada tak kadang-kadang tangan itu bergerak 3 kali waktu sudah rukuk iktidal, Allahu hamidah, nah dia batal. Ya. Karena itu kalau kita iktidal sami Allahu hamidah, nah langsunglah tekap ke sini lah, pantapkan, ya, tepakkan di paha kita ini, ya. Jadi kalau sampai 3 kali batal, ya. Berjalan, melangkah sampai 3 kali batal dalam sholat, ya. Kita kan sedang sholat, karena ada sesuatu kita melangkah sampai 2 kali baik, ya. Kalau 3 kali batal, ya. Misal, yuk. Kucing mising di depan kita, najis. Kalau kita tak gerak, sujud, gerak. Dua kali cuma. Jangan sampai. Nah, itu 3 kali. Kalau 2 kali tidak batal. Atau kucing dia duduk di depan kita, ya nak binatang mana tahu dia. Maka kita harus menghindar. Nah, bukan iwan. Kan 3 kali melangkah itu batal sholat kita, ya. Jadi melangkah boleh sampai 2 kali baik. Makmum, imamnya batal dan berlari imamnya. Makmum yang belakang imam maju gantikan imam. Ya. Kalau dia tidak menggantikannya, tidak ada berjalan sholat itu. Apa nak dibatalkan? Ya. Oleh karena itu, makmum yang di belakang imam itu harus baca gantikan imam. Jadi makmumnya butuh huruf, udah baca, ya, butuh cara sholatnya. Wah, itu jangan berani di belakang imam, ya. Kadang-kadang langsung ngacau-ngacau belakang imam tegak kan, ya. Jadi imam dia kalau dia batal, dia mesti out, keluar dari sholat, ya. Ya. Kadang imam itu batal, ada barangkali. Batal ngapo? Ya kentulut kali, ya. Tidak baca dia mimpin sholat lagi karena itu sudah batal, ya. Maka dia harus keluar dari sholat itu. Nah, makmum, ya. Yang batal tadi, imam tadi menunjuk isyarat, aku batal, katakan. Nah, jadi makmum maju 2 langkah baik, jangan 3 langkah, batal, ya. Tek sudah, ya. Kalau dia sudah maju 2 langkah, sudah bisa jadi imam, dia sudah mendepani makmum, sudah makmum yang lain di depan dia, sudah dia depan, ya. Dua baik, dia sudah bisa meneruskan jadi imam. Tidak perlu nak naik itu dia. Syarat jadi imam itu kan dia berdiri di depan makmum, tak ada sejajar dengan makmum, itu syaratnya. Ya, maka dia
saya sudah 2 langkah melangkah, dia sudah di depan makmum, ya. Jadi jangan sampai anggota badan kita bergerak yang banyak 3 kali, batasnya cuma 2 kali, ya, batasnya 2 kali. Nah, kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, wal hadas. Kita sedang sholat, timbul hadas, batal wudhu kita. Sedang sholat, batal wudhu kita, ya. Artinya kalau sudah batal wudhu, batal sholat kita, ya. Sedang sholat. Maka di dalam salah satu sabda Rasulullah SAW, wa iza fasa ahadukum fi sholatihi falyansarif falyatawadda wal yu'id sholatahu. Apabila seseorang fasa itu kentut, keluar angin, ya. Fasa itu keluar angin yang tidak berbunyi. Kalau keluar angin berbunyi itu namanya durat dalam bahasa Arabnya. Kalau tidak berbunyi fasun, ya. Apabila keluar angin salah seorang kamu fi sholati, di dalam sholatnya, kalian sholat, hendaklah dia, dan sholat itu membatalkan sholatnya. Lalu dia berwudhu lagi, wali'id sholat, dan hendaklah mengulangi sholatnya, ya. Entahlah, mungkin sudah tahiyat akhir kentut, ya batal langsung. Kalau di sholat berwudhu dan ulangi sholatnya itu, ya. Seperti imam tadi, batal dia kan kalau dia kentut, ya. Yang keempat, wa hudusunun najasah, dan kita sedang sholat lalu datang najis menempel di baju kita, ya. Kan syarat sah sholat tidak membawa najis, pakaian tubuh kita, tempat sholat kita tidak bawa najis, ya, syarat sah sholat. Kalau kita sholat tiba-tiba datang najis nempel di pakaian kita, maka ketika itu batallah sholat kita. Kita membawa najis, artinya bawa najis, ya. Mana bawa najis tu, ya? Ya mungkin, ya, ada di rumah kita kucing lewat buat kita sholat, lalu dia kencing kena kain kita, tapi datang najis di kain kita, maka otomatis batal sholat kita, ya. Ya. Kalau dia lewat baik najis itu tidak apa-apa. Misal dari atas loteng sana, ya, ada tai tikus campak langsung lewat di kain kita, langsung jatuh dia, itu tidak apa-apa, kena lewat baik dia, ya. Kalau dia nempel, nah itu yang sampai nempel, ya. Itu yang keempat, ya. Yang kelima, wal inkisaful aurah, terbuka aurat kita, terbuka aurat, ya, batal sholat kita, ya. Ya mana terbuka aurat, misal, ya,
kain kita, karena kain itu buruk, waktu kita sujud bergerak koyak kain itu, maka kelihatan kulit tubuh kita, terbuka aurat, ya, terbuka aurat. Ya mungkin saja kadang-kadang tuh, ya, kita sholat, ya, kita rumah kita di pinggir Sungai Musi, sholatnya di garang, ya, angin, ya, waktu kita sholat dikebutnya kain kita, oh langsung berangkat kain, ya, berangkat, ya, kelihatan paha kita kan, ya, kalau lama terbukanya batal, tapi kalau dia kebutnya langsung kita tahan, tidak apa-apa, ya, segera ditahan, ya. Jadi kalau masalah langsung terbuka, itu, ya, terlangap ujung pembang lama, maka batal solat kita, ya. Tapi kalau solat pakai sepan, tidak mungkin terbuka dia, ya. Pakai kain ini, kain, ya. Aurat laki-laki itu dari mana ke mana? Dari sampai lutut kan? Kalau terbuka pahanya, maka itu terbuka aurat, ya. Kalau terbuka betisnya, batal tak? Betisnya, ini karena dia di luar aurat itu, ya. Ya. Nah, seorang sholat tidak berbaju dia, boleh tidak berbaju sholat? Kain baiting gitu, ya, itu kurang ajar itu. Tidak kata etikat dengan Allah, etika, ya, berbaju, ya, dengan manusia lagi kita hormati, ngadep belum tidak berbaju, mana, ya, ini ngadep Allah, ya. Taruhlah baju dak kati basah kalau, ya, sudah kain itulah, ya, kain ditinggi ke bawah sampai sini agar pusatnya tidak kenyingaan, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau dia kain pusatnya kenyingaan, terbuka aurat itu, ya, maka batal sholatnya, ya, itu, ya. Jadi terbuka aurat, ya. Jadi niat itu berkesan di hati kita, ya. Tapi kalau niat kita rubah, batal, ya. Ya katakan berubah niat itu, kita sholat Allahu Akbar, sholat, ya, serakaat sudah, 2 rakaat, 2 rakaat tu, nak kubatal ke sholat 2 hati sana, nak kubatalkan sholat ini, ya. Kena ada hal yang perlu kita urus, batal solatnya, berubah niat, berniat keluar dari solat, lah batal dia. Sejak itu dia sudah batal solatnya, ya. Sudah berniat membatalkan solat, ya. Tuh. Walaupun dia belum dibatalkannya, tapi sudah berniat membatalkan salat, dia batal langsung. Dia jangan diluruskan lagi salatnya, ya. Kalau sudah batal, niatnya sudah keluar, ya. Atau berubah niat, laisa fardu, salat fardu lain, salat misal dia salat fardu zuhur, ya, berniat salat fardu zuhur, sedang salat itu dia nak diubahnya, nak salat qada asar boleh, mengqada salat asar, kan berubah dari fardu zuhur jadi fardu asar, batal salatnya. Atau dari sunat dari fardu niatnya, dia salat sunat fajar, sunat subuh 2 rakaat, ya.
setengah dia sholat sudah sekaat, ya, dia berubah niat. Atau waktu dia baca Fatihah, dia berubah niat, aku lagi ke sholat subuh deh, tidak jadi sholat sunat tadi. Padahal sudah sholat sunat, dia berubah sholat subuh deh, langsung batal. Ya, tadi melihat sholat sunat, sudah takbir, ya, karena sudah masuk sholat takbir itu, lalu berubah niatnya sholat subuh, tidak sah, berubah niat, ya. Atau, ya, berubah niat juga. Dia waktu rakaat pertama, dia belum berubah niat. Waktu rakaat kedua, dia hari ini mendung, nak hujan, ya. Buat di sana, kalau hujan, pasal kalau jemuran aku ni, nak kubatalkan kalau hujan, ya. Kalau hujan nak kubatalkan, ya. Itu sudah batal, walaupun belum hujan, ya. Saya lihat kalau hujan nak dibatalkan solat ini, sudah ada terikat situ, dia sudah batal solatnya, tidak lagi dalam niatnya itu, ya. Atau kalau nanti ada kawan ngetok pintu nak kubatalkan solat ini, aku solat zuhur, ada yang ngetok, ya, nak kubatalkan kalau ada yang tahu, itu sudah batal solatnya, berubah niat, ya. Ini yang perlu diketahui, ya. Jangan niat di hati, tidak tahu, orang lain tidak tahu, tahunya kita itulah, ya. Yang ketujuh, yang batalkan solat, istidbarul kiblat, membelakangi kiblat, atau tidak lagi menghadap kiblat orang itu, ya. Kalau tidak lagi menghadap kiblat, maka solatnya batal, ya. Misal dia begini kan, dia solat Allahu Akbar, ya, sudah tahiyat dia, ya, sudah saya contohkan kemarin itu, lalu dia salam, assalamualaikum warahmatullah, berubah tidak ada, ya. Ini mesti mantap ada kiblat, ya. Kalau sudah ini, ya, ini jelaskan itu waktu salam tuh tidak boleh bergerak badan kita, yang bergerak tuh cuman kepala baik. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kan begitu. Kalau assalamualaikum warahmatullah, bergeser ini, tidak lagi menghadap kiblat, itu batal, ya. Itu contohnya, ya. Kemudian yang kedelapan, al-aklu, makan, solat sambil makan. Aduh, tidak solat sambil makan, tidak mungkin, ya. Tapi ada di gigi kita ada selai daging rekat sini, makan daging tadi kan, ya. Lalu lepas, ya, ditelannya makan itu, atau nasi, ya. Oleh karena itu kalau nak solat, sikat gigi dulu, hilangkan yang lekat-lekat di gigi itu, ya. Kalau dia lepas, dia kalau kita tidak telan, tidak batal, ya. Tapi kalau kita telan, ya, batal itu, ya. Yang tidak batal ini kalau nolong dan menyudah, tidak batal. Kalau makanan itu bukan menyudah, ya. Ya, makan. Wasyurbi, minum. Tidak mungkin lah minum, ya. Tapi di sini ada minum itu batal juga. Dari mana banyak kita minum, kita sholat, ya. Saya teringat waktu kecil dulu kan,
Solat Masjid Agung ini di lapangan hujan, ya, hujan netes segala banyak di air kita kan, kita batalkan sampai ke mulut sini banyunya kita tegak naik batal, tinggal juga banyu hujan tadi, ya. Jadi makan minum batal, ya. Yang ke-10 al-goha. Goha itu tertawa terbahak-bahak. Batal ya. Kalau mesem tidak bawah tidak batal, ya. Kadang-kadang kita nyingok, ya, solat. Ada budak kecil di situ tu terjingok kita, dia penesan, kita mesem ketawa kita, dah batal, ya. Dia tak ditahan. Tapi kalau kekek kita batal, ya. Itu. Ya. Yang ke-11 terakhir ar-riddah. Riddah itu kita. Riddah artinya murtad, keluar dari agama. Akidah kita berubah. Akidah kita kan Allah, ya, tahu-tahu kita kalau sering salat itu berubah akidah kita. Ya, cabai berubah. Kita hakikat kita nyembah patung, maka tapi jarang terjadi, ya, murtad sering sholat itu kan, ya, ya. Ini 11 macam ini yang membatalkan sholat, ya. Maka kalau 11 ini terjadi ketika kita sholat, maka sholatnya batal. Kalau batal, diulang lagi sholatnya itu, ya. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita sholat jamaah, Pak Kiai, jamaah kita ada batal sholat kita. Apa tindakan kita kalau kita mau keluar dari saf kan tidak mungkin? Ya. Apa kita tetap duduk di situ atau gimana? Ya, kalau bahasa tidak ganggu orang. Kalau ganggu orang duduk di situ, nunggu orang selesai sholat. Iya. Kalau kita keluar kan tidak mungkin. Tidak mungkin, iya. Iya, ya. Kemudian Iya. saya kan pernah sholat di kapal. Begitu sholat di kapal, sejadahnya kan terbentang. Iya. Lalu punya salah kiblatnya itu. Iya. Kompasnya itu. Sudah sholat baru salah ini kiblatnya. Ke situ kita kan Bukan. Waktu sebelum sholat tahu. enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Jadi memang sajadah hadapnya memang sudah begitu. Oh, kalau di kapal sudah nyakin ada kiblat itu, walaupun kiblatnya itu salah. Begitu sudah sholat, salah kiblatnya. Hah? Dan kompas Dah, waktu sebelum sholat kita nyok kompas tadi, ya. Itu ijtihad kita nyok kompas. Sudah selesai sholat, tidak apa-apa itu. Tadi kita tidak mengulang, tidak, ya, tidak, karena kita tadinya kita patokannya ke kompas itu, kiblat kan. Sudah ijtihad kita, ya, ya. Nah, kemudian tadi Pak Kiai bilang begini, begitu kita contoh kayak angin tadi, aurat kita terbuka, tapi kita sholatnya dewean, Iya. batal nggak? Apa memang kalau dewean juga batal atau memang gimana? Aurat itu kalau batal bisa dilihat orang atau gimana? Walaupun tidak dia orang batal, ya, bukan hanya juga dijenguk orang, ya, iya. Terbuka tu, aurat kita terbuka, ya. Minimal ada tak yang melihat kita? Orang tak kata, malaikat melihat kita. Batal, ya. Oleh kerana itu maka sebagusnya walaupun di kamar mandi aurat itu tutup juga. Ada kata orang juga memang. Kalau kita terbuka aurat makruh di kamar mandi itu. Ya, bukan masalah batal kan, ya. Jadi walaupun tersembunyi tidak kata yang melihat,
tutup juga aurat, ya. Aurat laki-laki ini mudah, dari sini sampai ke sini tak baju, tak apa-apa, ya. Kalau kejatuhan tai itu gereja Ya. Ha? Kalau dia nempel batal, kalau dia nempel langsung liwat dia tak batal. nempel batal. Ya, berarti ngawat najis kita, bawa najis. Ya. Nah, misalnya kecuali najis yang dimaafkan, tak ada batal. Misalnya kita sholat kan, nyamuk gigit sini, ya, itu tepat. Darah nyamuk itu dimaafkan, kecil darah nyamuk itu, halus, ya, ya, itu najis yang dimaafkan, ya. Tak cecek, besar cecek. Tak tahu aku tak cecek ke mana. Ya? Kalau dia nempel batal, kalau tidak nempel tidak, liwat baik, ya, ya, liwat baik, ya. Dimaafkan itu kalau yang wajib maafkan. Kalau kita dihinggapi lalat itu ada kadang-kadang kita sholat baik. Baru lagi dia. Dihinggapi tidak apa-apa. Tak apa-apa, ya. Lalat kan untuk foto. Tak tahu. Entah burung yang hinggap di kepala kita, biar aku ya. Jadi kalau bangkai, ya, ya. Ada lagi? Ya, silakan. Kalau jadi mak batal, malu saya biasa. Hah? Ini mak kalau ini ada tempat ini. Kalau ini ada pintu sana kan. Ya. Kalau tak kati macam di langgar atau di musola itu kadang-kadang tak kati tempat dapur. Buat ke pintu. Apa? Buat ke pintu. Iya. Apa tak imam? Kalau sebab imam tu kanannya pintu, itu tak duduk di sana kan. Kalau solat-solat Kalau dia kata pintu, saya nunggu situ dia tak ada semayang dia. Ya. biasanya bukan kalau dia ada kalau terawih yang panjang kan. Kalau Iya. imam tu batal mana dia? Oleh karena itu mesti ada pintu. Harinya imam itu, ya. Jangan kita ni kadang-kadang buat langgar tapi tak tahu caranya. Kami dulu pernah langgar tak kata pintu, dimarahi kiai. Ngapa kata pintu ni? Tak boleh kamu langgar ni. Mesti imam tu nak bagi ke mana? Kalau dia baca bagi sudah dia mendap dari situ dia. Tak semayang dia. Kalau ini asal ke kiri apa ke kanan ini? Apa? Kalau imam batal di sini. Apa? Mutunya dari mana ini? Kalau ada pintu ya ke situ, ke depan. Pokoknya dia pacak ambil wuduk lagi. Ya. Iya. Kami dulu tak ada, langgar kami tu dekat pintu, kami buat ke pintu kan. Ada kiai ngajar di situ, ngapa kata pintu? Oh, tak boleh kamu ni kan. Dia ada beri syarat langgar itu. Ada pintu, masih kan? Kalau ada berjemaah, jemaahnya itu dia langsung keluar dari sab. Itu nanggu jemaah lain langsung lewat Itu kan tak boleh lewat depan orang semayang itu kan, ya, iya ya. Kecuali dia di bar sobnya panjang, ya. Yang tempat solat kita tu kan dari sini naik. Kalau di situ dah apa dia lewat. Di luar batas sudah. Ya. Oleh karena itu kalau kita solat mesti ada batas di depannya tu. Itu hak kita. Kalau lewat di depan situ, kata Nabi, lebih bagus 40 tahun dia menginap di situlah. Tak boleh bergerak, ya. Tak boleh. Itu hak, itu tempat solat tu tak boleh dilewati. Tempat solat tu artinya sepanjang sujud itu. Ya,
Kalau ini kan, ini bukan lagi, kan di sini sebatas sini kan, ini pacak dia liwat. Ya. Ya. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangka. Oh, kenal sama saya. Ini masih itu. Ya, apa? Tidak, saudara ibu maksudnya. Oh, saudara kita perempuan tidak batal, keponakan kita tidak batal juga. Ponakan anak dulur kita kan tidak batal. Hah? Iya, kan tidak boleh dinikahi pernikahan ponakan tidak sah, ya? Itu kan haram nikah itu kan, ya? Ya. Tidak batal jadi, ya. Sudah, ya silakan terakhir ini. Kalau kita berbicara, tapi saya bukan berbicara ya, misalnya bersin, itu kan harus bersin, ada ucapan zikir ya kan, bersin, Ya. sholat, bersin, Ya. boleh enggak? Alhamdulillah itu ada dua pendapat ini, ya. Ada yang mengatakan makruh, itu boleh baik kan itu zikir termasuk alhamdulillah itu kan. Ada yang mengatakan boleh salah dalam salat itu ya. Yang boleh itu kan ini. Tadi dikatakan tasbih, takbir, baca Quran. Ya. Tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, baca Quran. Ya. Kalau ada pendapat mengatakan kalau doa alhamdulillah itu boleh baik itu, tapi ada yang mengatakan makruh, tidak batal salatnya, ya. Kalau berbicara pada saat baca sampai inna hadza la bisufi ula sufi Ibrahim wa Musa Alaihissalam. Itu kan itu doa itu ya. Ya. Ada yang kata boleh baik, ya. Itu doa, doa, ya. Doa kepada Nabi Musa itu, Ibrahim Musa kan, ya. Ada yang katakan tidak boleh juga. Ini pendapat dalam mazhab ini macam-macam kadang itu. Ada yang katakan makruh gitu, ya. Tak salah ucap waktu dalam itu ya. Ada yang katakan boleh baik, itu kan doa, ya. Sekian saja barangkali sudah ya? Nah, ada lagi. kalau saat kita bergerak Allah berbicara kita, kalau kita merasa ini terbuka membenarkan itu begini Terbuka. agak merasa perasaan bahwa itu buka begini angkat Benar ke buat apa-apa? Boleh, benar kan ya? Ya. Takut kaget terbuka aurat masa kamu tu, ya? Ya. Terbuka aurat tu cepat dibenarkan tak ada batal, ya. Ya. Tidak pakai kaos dalam, ya. Iya. Tapi kalau celana sepan itu dia di pucuk pusat tidak ada batal, ya. Ya. Sekian saja. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.